Assalamualaikum. Zahra, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru. Semakin banyak film yang menyuguhkan adegan horor dengan sinematografi apik disajikan untuk menghibur masyarakat Indonesia. Kali ini ada film Korin yang menceritakan praktik menyimpang guru pesantren yang meminta salah satu santrinya melakukan ritual pemanggilan jin Korin yang dipercaya lekat dengan tubuh manusia. Alur cerita film Korin pun diwarnai kontroversi lain, karena santri yang diminta melakukan ritual pemanggilan jin Korin mau menuruti arahan gurunya demi mendapat nilai bagus. Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok. Tak hanya menyajikan cerita horor, Korin juga menggambarkan persahabatan anak sekolah tingkat akhir yang bekerja sama mengungkap misteri yang ada di pondok pesantren tempat mereka menuntut ilmu. Disutradarai oleh Ginanti Rona yang mengawali karir sebagai asisten sutradara Timo Cahyanto dan pernah menjadi asisten sutradara sejumlah film ternama Indonesia seperti Rumah Dara dan The Raid, film Korin merupakan proyek yang unik serta memberi pelajaran hidup yang penting. Dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat tanah air seperti Omar Daniel, Zulfa Maharani, Agini Haq, dan Mahardika Yusuf, film Korin direncanakan tayang perdana pada 1 Desember mendatang, serempak di bioskop di seluruh tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Dina maut eka jati atma mawa dina buanan hiji pikeun raga. Kualitas film horor Indonesia tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Unsur ceritanya yang semakin menarik, sinematografinya maksimal, ditambah lagi scoring yang menegangkan. Lengkap ya, bikin jantung olahraga. Dan film Korin menambah daftar film horor yang rilis di tahun 2022, diperankan oleh para pemain film pendatang baru. Film berjudul Korin ini mengisahkan sosok makhluk pendamping manusia dari dimensi lain aka jin ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan sutradara sekaligus pemeran film Korin. Ada Ginanti Rona, ada Zulfa Maharani, dan ada Agini Haq. Hai. Ciwi-ciwi, apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar baik, senang banget bisa kedatangan kalian. Ini dalam rangka promosi untuk film Korin yang akan tayang tanggal 1 Desember. 1 Desember 2022. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya harus tanya dulu ke Mbak Gina. Mbak Gina, ketika buat film ini, kita produksi film Korin ini, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Gina memutuskan kayaknya premis film ini cocok deh untuk anak-anak ini? Untuk maksudnya buat pemain-pemain yang sekarang ya. Ya jadi awalnya memang saya dihubungi sama Mbak Susanti Dewi selaku produser. Dia menyatakan bahwa akan membuat sebuah proyek film horor. Penulisnya kebetulan di sini Lela. Dia juga salah satu penulis skenario yang sudah banyak membuat tulisan film horor yang box office Indonesia gitu ya. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan mereka berdua, dan sebuah film horor buat saya juga bukan cuma sebuah film yang menampilkan elemen supernatural atau hiburan semata, tapi juga ada narasi yang bisa kita sampaikan, ada muatan cerita yang juga saya pikir penting buat kita kita jadikan semacam awareness gitu buat penonton film Indonesia saat ini gitu sih. Jadi garis besar cerita ini mungkin sedikit apa sih? Jadi Korin ini sudah banyak sebenarnya dibahas di berbagai jurnal ya. Nah dari riset yang saya dan penulis skenario Lela coba untuk cari dan bertanya juga kepada orang yang lebih tahu terhadap hal ini gitu ya. Jadi Korin itu adalah sosok yang menyertai manusia sejak manusia itu lahir ke dunia sampai manusia tersebut meninggal dunia gitu. Jadi si Korin ini akan menyerupai sosok manusia dan mengikuti segala tingkah laku manusia, bahkan cara berpakaiannya, cara bicaranya gitu, sampai ke amal perbuatannya manusia tersebut gitu. Nah, si Korin ini juga punya tugasnya untuk menyesatkan manusia gitu. Nah, dalam film ini kita menggambarkan ada semacam cara atau ritual yang dilakukan untuk memanggil Korin tersebut, dan Korin itu justru ingin mengambil alih kehidupan kita gitu sih idenya kayak gitu. Kalau Zulfa dan Agni dalam film ini berperan sebagai apa? Mungkin bisa diceritakan sosok karakter kalian tuh seperti apa dari Zulfa mungkin? Di film Korin ini aku berperan sebagai Zahra. Zahra ini murid teladan, pokoknya kesayangan guru. Dia secara intelektual dan keagamannya juga bagus banget. Tapi ternyata di balik itu semua dia punya trauma, dia punya rasa sakit, dan dia berusaha untuk mengalahkan itu. Sampai akhirnya juga bertemu sama karakter Yolanda yang akhirnya bikin dia punya power lah. Kalau Yolanda berarti? Ya, Yolanda. Sosoknya seperti apa dalam film Korin ini? Jelas berbanding
sangat terbalik Yang ya rebelnya ya. sama si Zahra ini ya, dia rebel gitu. Kelihatan dari warna rambutnya emang dihadirkan dari look seperti itu biar anaknya tambah kelihatan rebel dan makasih banget gitu. Aku jadi tampil beda banget di sini gitu. Saat itu rebel, anaknya emang bandel banget. Dia pendatang baru di asrama itu gitu. Dan dia sih yang kayak apa ya? Punya warna baru. Punya warna baru dan Membawa perubahan. Kayaknya membawa pemicu perubahan masalahnya sih. Iya, di Yolanda pemicu ya. masalah dan pembawa perubahan buat anak-anak di asrama ini. Oke, ada momen nggak sih yang mungkin kalian sulit untuk dilupakan ketika proses produksinya, Agni? Seru sih, akhirnya kita karena mungkin seumuran jadinya cocok gitu loh. Jadi kita membaur dan prosesnya 1 bulan reading. Dan readingnya tuh dapat tempaan banyak banget ya, selain untuk mendalami karakter. Tempaan Terus apa juga tuh? Tempaan apa tuh? ada latihan fisiknya. Oh, oke. Beneran, karena Oke. syuting horor tuh capek kan, bener-bener bisa kebalik. Stamina kan? Stamina banget kan, bisa dari pagi ketemu pagi atau misalkan syutingnya dari sore sampai pagi gitu. Oke. Dan yang paling nggak bisa dilupain waktu itu semua scene, jadi kan kita emang pakai stand double, cuman ketika kita memainkan Corin kita, itu tuh emang beneran pakai kita. Jadi setelah kita ditakut-takutin sama Corin dan stand double-nya, habis itu kita ganti make up, terus kita nakut-nakutin stand double-nya. Itu iseng ya, itu iseng aja bawaan diri sendiri ya. Kalau Zulfa, apa momen yang nggak terlupakan mungkin dalam proses? Karena juga itu sih kan kita syuting di tempat yang maksudnya ya kita kalau syuting horor pasti secara nggak langsung kan kayak mancing gitulah ya. Terus kita buat karena kita syutingnya tuh kebalik dari sore ke pagi, namanya juga syuting horor. Kita tuh saling kayak menguatkan satu sama lain biar nggak bengong gitu, kayak yo jangan bengong yo sadar yo. Itu seru aja sih. Tapi yang serunya lagi kalau diingetin bengong, enggak gue nggak bengong, gue nggak ngantuk. Denial ya. Denial aja daripada capek gitu, tapi seru banget gitu. Tapi katanya sempat ditemenin psikolog, bener? Sebenarnya psikolog tuh bukan ditemenin pas proses syuting. Jadi memang karakter kita ini sangat dark. Masing-masing karakter tuh punya sisi buruk ya kan. Nah kebetulan untuk Zahra ini memang triggering buat aku, buat aku sebagai Zulfa ya itu lumayan triggering banget. Jadi after syutingnya kayak, wah gue harus liburan nih kayaknya atau gue harus ke psikolog sih. Stressful. Dan menurutku juga nggak cuma karakterku doang, pasti karakter yang lain. Karena kan di masing-masing karakter kan kita punya sisi buruk kan, si Corinnya ini sendiri. Dan kebetulan traumanya Zahra sama traumaku tuh ada yang relatable gitu. Jadi kayak, wah nggak bisa sih, gue abis syuting gue harus rilis nih. Mbak Gina melihat pemain-pemain muda berbakat ini ya, mengapa akhirnya memilih mereka untuk memerankan karakter tadi? Ada Zahra, ada Yolanda, mengapa merasa akhirnya mereka kayaknya memang pas untuk ini, ditemani juga dengan ada Omar Daniel, ada Putri Ayudhya dan lain-lain? Memang pemilihan pemain pasti ada keterlibatan produser juga di dalamnya ya. Ada Mbak Santi juga bersama-sama dengan Mas Fajar Nugros gitu. Jadi kita memang mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan ceritanya, kebutuhan karakternya gitu. Dan mereka ini adalah pemain-pemain yang punya presence yang cukup kuat di layar menurut kita gitu. Dan selain itu juga mereka juga punya filmografi yang sangat beragam gitu ya. Dan saya sih senang sekali bisa ketemu sama talenta-talenta muda berbakat ini yang punya passion yang sangat tinggi terhadap industri film kita dan bisa menawarkan sesuatu yang berbeda sih di film ini. Ini pertama kalinya kalian main horor atau enggak? Agni sih udah Ini film ketiga aku. Kalau Zulfa? Kalau horor nih yang kedua. Ini yang kedua. Tapi ini kali pertama aku syuting bareng sutradara perempuan. Iya, exactly. Iya. Sutradara perempuan, penulis perempuan, sampai produsernya pun perempuan gitu. Dan dulu emang aku juga sama kayak Agni, aku pengen banget didirect sama sutradara perempuan. Dan menurutku untuk cerita di film Corin ini akan bagus banget ketika kita bisa meng-capture ini dari sudut pandang sutradara perempuan, which is good. Dan aku juga suka banget sama project-project kayak Gita yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ini kesempatan yang baik buat kita semua. Tapi sudah pernah beberapa kali main film horor ya. Kemudian kalian ditawari film Corin ini. Apa yang menurut kalian akhirnya mau menerima pinangan dari sutradara dan produser untuk memainkan film ini, memerankan Zahra dan Yolanda yang kalian anggap kayaknya film ini ada perbedaan yang cukup signifikan buat kalian, Agni? Kalau dari aku emang aku suka banget buat main film horor gitu. Tapi pertama kali waktu Agni dapat tawaran nih Corin, aku tanya sutradara siapa? Kak Gina. Kak Gita. Ayo.
aku langsung gila, ayo gitu. Mana skripnya? Aku kejar-kejar langsung. Mana skripnya? Pas baca sinopsisnya, terus skripnya juga emang bener-bener tertarik gitu. Karakter aku emang dibikin sangat keren gitu. Terus karakternya tuh dibikin tumbuh dari babak 1, babak 2 sampai babak 3. Dan menurut aku untuk memainkan sebuah karakter yang tumbuh di cerita itu tuh adalah tantangan yang baru dan challenging banget buat aku. Gitu sih. Kalau aku karena waktu itu aku sempat kan dikasih tahu sama Mbak Santi ini ada project Corin, terus aku baca sinopsisnya sama skripnya, aku langsung tertarik banget dengan ceritanya. Maksudnya ketika aku baca tuh kayak nggak cuman horor yang hantu ditakut-takutin, ada banyak muatan yang apalagi dari sisi perempuan dan ini menurutku bagus banget gitu. Terus ditambah aku tahu saudaranya juga perempuan dan itu Kak Gita dan itu menambah kayak nggak bakal deh aku ngomong enggak pas mau banget gitu. Ini kayak sekali seumur hidup gitu loh. Iya, jadi kayak sikat nggak mau menyanyiakan momen yang ada gitu. Oke. Gina, kita tahu di 2022 film horor ramai banget di industri perfilman Indonesia. Kemudian apa value yang bisa diangkat dari film ini? Apa yang membuat film Korean ini menjadi film yang beda yang harus ditonton oleh masyarakat Indonesia? Oke. Jadi film Korean ini punya tema dan pendekatan cerita yang berbeda dari film horor Indonesia lainnya. Film ini mengambil perspektif dari para remaja putri yang tinggal di sebuah asrama terpencil yang jauh dari ibu kota dan mereka tinggal di sana bersama-sama melakukan kegiatan rutinitas belajar dan harus mematuhi segala aturan yang ada di sana dan satu hari ada seorang murid baru yang masuk ke dalam situ dan kemudian membuat sebuah perubahan dan ya film ini buat saya sangat spesial karena selain kita punya pendekatan storytelling yang cukup berani, namun juga treatment horor yang berbeda karena setiap karakter yang ada di dalam film ini harus memerankan dua karakter yang bertolak belakang gitu. Jadi selain mereka menjadi kayak tadi yang disebutkan sama Agni gitu. Jadi selain harus menjadi manusianya, namun juga harus jadi sosok si entitas jahatnya itu gitu, Korinnya itu. Cerita soal asrama putri ini syutingnya di mana sih? Di daerah Bogor ya, agak tapi Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Jadi kalian stay di dekat lokasi syuting. Iya, betul. Berapa lama? Sebulan. Kurang lebih sebulan. Ya 27 hari production days, shooting days-nya 21 hari gitu sih. Oh wow, dan itu semua kebanyakan perempuan ya? Yes. Seru banget. Oke, kalau ngomongin soal perempuan, saya ke Agni. Kemarin menang FFI, selamat, congratulations ya. Terima kasih. Kita tahu FFI tahun ini kan temanya juga perempuan, karya, karsa. Nah kalau ngomongin soal perempuan, ini sejalan dengan teman-teman produksi dari film Korean yang kebanyakan didominasi oleh perempuan. Kalau buat Agni sendiri, film dengan pelaku perempuan di dalamnya, film Indonesia dengan pelaku perempuan di dalamnya kayak gimana sih sekarang? Udah keren-keren banget, Kak. Oh ya? Apalagi kayak di film ini bener-bener sutradara perempuan, produsernya perempuan, sampai penulisnya perempuan, pemainnya banyak yang perempuan. Dan aku amazed banget ya, oh kita bisa ya bikin produk sebagus ini gitu, produk lokal ya berharap juga akan jadi film yang bisa diakuin di Indonesia juga gitu. Akan jadi role model benar. Film Indonesia yang memang dilakukan hampir semuanya oleh perempuan gitu ya. Iya. Mbak Gina, kalau ngelihat dari industri perfilman Indonesia yang sekarang didominasi oleh perempuan, ada girl power di dalamnya, seperti apa? Saya sangat senang sekali ya, maksudnya bukan hanya di genre horor sebenarnya gitu. Jadi di film-film di genre yang lain pun perempuan sudah mulai punya ruang gitu untuk bisa membuat film dan bisa bercerita tentang pandangan mereka terhadap sebuah karakter gitu ya. Terus di dalam film Korea ini juga banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang ada di belakang layar, dari produser Mbak Susanti Dewi, penulis skenario Lele Laila, kemudian juga tim-tim kru lain kayak line produser, wardrobe stylish, makeup artist, Astrada, sampai ke tim publishers gitu. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berkontribusi untuk membuat perfilman Indonesia ke depan semakin maju sih. Yeay, kita harapkan seperti itu ya di tahun-tahun ke depan. Saya akan tanya satu-satu untuk teman-teman, pesan mungkin untuk para penonton dari film Korean nanti di 1 Desember 2022 dari Mbak Gina. Mungkin gini, buat aku sih menonton film itu adalah sebuah pengalaman sinematik gitu. Jadi memang mesti dirasakan sendiri gitu. Karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda terhadap menonton sebuah film atau melihat sebuah film gitu. Ya semoga film ini bisa
diterima oleh masyarakat dengan baik karena saya selaku filmmaker mewakili teman-teman kru, produser, juga teman-teman pemain yang ada di sini, kita berusaha membuat film ini dengan sebaik mungkin, dengan seserius mungkin gitu. Dan semoga filmnya bisa ditonton sebanyak-banyaknya, membuat ada satu perubahan dan dampak positif buat masyarakat. Setuju, tapi kalau emang nonton film itu adalah pengalaman, experience, apalagi scoringnya tuh lumayan ya. Agak-agak bikin kita sport jantung gitu, kayaknya emang harus nonton di bioskop. Mungkin Zulfa ada pesan-pesan untuk kalau aku sih penonton? berharap semoga film Korean ini selain bisa menghibur masyarakat gitu, tapi aku merasa kalian nggak akan cuman ditakut-takutin aja atau pengalaman seru nonton horor kayak biasa. Tapi setelah nonton aku berharap kalian bisa nemuin bahwa kita harus menghargai sesama perempuan, menghargai sebuah persahabatan, terus juga berjuang untuk kebenaran kayak gitu sih. Ini tentang empowerment perempuan banget, girls power. Selanjutnya Agni menutup pesan-pesan mungkin untuk para penonton Korean. Pesan-pesannya aku yakin banget kalau kalian nonton pasti bakal happy banget sih. Soalnya nggak cuman horor gitu. Ada actionnya, horror action. Terus ada yang bikin kalian ditempa itu ya. Iya, terus juga ada kisah persahabatannya yang benar-benar erat banget gitu. Dan mungkin kalian akan menemukan bahwa dari sisi karakternya Yolanda gitu ya, keluarga tuh bukan cuman keluarga yang karena dilahirkan aja. Mungkin kita bisa menemukan keluarga di luar sana yang bisa dibilang ya my chosen family gitu. Kayak mereka yang ada di asrama gitu. Well, kita tunggu nanti bagaimana penampilan Zulfa dan juga Agni dalam film Korean ya. Jangan lupa 1 Desember 2022 di bioskop tanah air kesayangan Anda. Terima kasih banyak Ginanti Rona, terima kasih banyak Zulfa Maharani, terima kasih banyak Agni Nihak.